Jumat kita juga ada perpustakaan keliling ya. Sebelum pandemi itu setiap hari Jumat itu ada perpustakaan keliling. Itu dari mana ya Mas? Dari perpustakaan daerah kota ya. Itu setiap hari Jumat berkunjung ke SD kita. Kemudian anak-anak juga sudah dijadwal untuk membaca di perpustakaan keliling itu tadi. Ya, mungkin itu sekelumit tentang literasi di sekolah kita. Mungkin ada Ibu atau Mas Angger yang akan menambahi, monggo silakan. Iya, yang terkait di rumah itu Bu, program di rumah selama BDR ini literasinya ada ya. Kalau di kelas kan ya mungkin di masing-masing kelas sendiri-sendiri ya, beda-beda tekniknya, tapi tetap dilaksanakan ya Bu ya. Tetap kalau Kelas 1 misalnya. Kelas 1 misalnya. Nah, ketika BDR ini kan kalau kelas 1 itu kan peralihan dari TK. Betul. Ketika peralihan dari TK itu kalau tidak dibiasakan untuk mengenal huruf atau membaca walaupun hanya 1 atau 2 kalimat, itu anak-anak tidak akan mau membaca. Nah, jadi setiap hari itu ada tugas untuk membaca. Nah, dan membacanya itu sederhana. Jadi dengan kata-kata yang diputus. Kalau anak-anak kan belum bisa kelas 1 ya, terutama belum bisa membaca langsung. Nah, itu dibuatkan suku kata. Nah, setiap hari itu nanti kalau misalnya diulang-ulang terus dengan tugas seperti itu, nah nanti insya Allah bisa membaca. Nah, seperti itu kalau untuk kelas 1. Mungkin ya, kalau kelas tinggi itu saya mewakili mungkin ya, kalau menjawab lagi. Kalau pembiasaan literasinya ketika belajar dari rumah itu kalau di kelas atas, khususnya di kelas 4, 5, dan 6 itu ada yang modelnya juga buku bacaan sekolah itu dipinjamkan tuh ada. Tapi ada juga yang Bapak Ibu di rumah itu diminta untuk menyediakan buku bacaan disesuaikan dengan yang disukai anak tersebut di bidang apa gitu. Misalnya ada yang senang dengan otomotif atau dengan kendaraan juga diberikan tentang itu, atau disediakanlah di rumah tentang bacaan itu, atau kesenian atau yang keterampilan lain-lain itu tetap disediakan. Atau yang senang baca komik pun diperbolehkan, karena sekarang banyak juga penyedia komik yang di online maupun yang bentuknya buku itu yang kaitannya dengan pendidikan karakter juga banyak. Di toko-toko juga sudah sedia. Mungkin itu sih selama ini, tapi juga di situ supaya tidak sekedar hanya mungkin memenuhi kewajiban ya nanti jatuhnya sudah baca kok hari ini, tapi juga setelah membaca itu diminta ada semacam review atau ringkasan ya. Kalau untuk yang kelas tinggi mungkin sudah terbiasa di situ. Kalau untuk kelas rendah ya video. Tapi selama ini untuk kelas tinggi mungkin dengan sedikit review. Tadi habis baca apa, isinya apa, minimal dari sumbernya di mana, judul atau isinya itu sudah ada catatan lah mereka. Kalau untuk kelas 3 mungkin membuat dongeng kayak gitu. Saya kondisikan untuk membuat dongeng atau karangan, atau mungkin membuat clipping yang sesuai dengan tema. Jadi anak-anak kan dengan membaca itu dia tahu judulnya apa. Oh ya Mas, lupa, kita sekolah kita kan juga punya majalah ya. Oh punya, kita punya bulletin. Ya, punya bulletin juga ya. Apa namanya? Bulletinnya apa? Kresna. Kreasi Siswa SD Lempuyangan 1. Itu kan karya-karyanya. Nah, ini kita juga masih nunggu loh kalau yang mau ngirim puisi, ngirim cerpen apapun itu kita boleh tuh kita kirim nanti. Tidak harus dari anak ya Mas, orang tua mah kalau mau. Oh boleh silakan, karena kita harus bagian dari literasi semua ini, harus kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu garis besarnya ya mungkin hari ini yang kita bahas seni nasional itu memang kenapa kok lebih banyak ke literasi ya, karena memang kita sekarang itu harus pandai-pandai memilih informasi yang tepat juga ya. Makanya harus membaca dulu biar kayak kenapa nih kok gue share-sharean ini buatan langsung dikirim meleh kan bahaya, copy paste dari grup sebelah kan ya bahaya itu gitu kan, harus dibaca dulu. Itu kita seleksi ini bener nggak ya informasinya, itu kan mulai budaya membaca dari situ, nggak asal kita share ternyata beritanya hoax ya, beritanya palsu. Itu salah satu contoh lah itu kalau kita tidak terbiasa untuk membaca. Ini untuk pembahasan nasional mungkin ke situ ya, lebih di situ hari ini termasuk program sekolah. Mungkin ada lagi Bu yang kita sampaikan. Sudah cukup ya, nanti untuk asesmen nasional itu kurang lebih seperti itulah yang gambarannya apa tadi, yang ada apa saja, ternyata ada kompetensi, asesmen kompetensi minimal. Di situ ada literasi, numerasi, dan literasi informasi. Kemudian ada survei karakter dan ada survei lingkungan. Yang ini nanti kalau di SD ada di kelas 5, pelaksanaannya kemungkinan ada di tahun ini kalau di perencanaan. Tapi pastinya nanti lebih kita tunggu info berikutnya. Dan
Ya untuk edisi pertama ini nanti kita judulnya tentang asesmen nasional. Mungkin kita ketemu lagi nanti di edisi obrolan Edisi yang lain berikutnya ya dengan tema yang lain. Tema yang lain dan Dengan Ibu Bapak yang Ibu lain ya. ya nggak sama ini Iya. semua karena itu kebetulan yang hadir hari ini hanya berlima ini. Nanti kemudian di hari berikutnya ketemu lagi dengan tema yang lain. Boleh usul tema juga di kolom komentar. Bu bahas ini boleh. Kita coba aja. Nanti atau ada yang mau ikut bahas di sini ya nanti hubungi operator aja atau adminnya sekolah. Saya pengen ikut bahas ke sekolah ini, nggak apa-apa, nanti kita sediakan waktu khusus. Itu aja mungkin untuk kesempatan kali ini. Ya kami tetap berpesan di tengah pandemi ini semoga ya juga segera kita bisa menemukan solusi terbaiknya, termasuk di dalam belajar juga, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker semua, pakai masker, yang pakai masker juga benar, terus jaga jarak semua tetap di sini walaupun satu. Nanti kita jaga jarak untuk protokol kesehatan dimanapun berada gitu ya. Ya tetap semangat dan tetap sehat selalu, sampai ketemu edisi berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.